Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajzallahu kulla nafsin ma kasabat, supaya Allah memberi balasan kepada setiap jiwa terhadap apa yang mereka lakukan. Hari kiamat itu ada, tujuannya adalah agar setiap orang ketika di dunia itu mendapatkan balasan yang setimpal. Ketika ada orang yang tidak membayar hutangnya ketika di dunia, dia dolim. Kalau misalnya dibiarkan korupsi ketika dunia belum diadili, dia dolim. Apakah seperti ini adil? Tentu tidak. Maka hari kiamat diadakan adalah untuk keadilan yang sesungguhnya, bahwa mereka sekecil apapun melakukan dosa harus bertanggung jawab. Innallaha syari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya, hisabnya. Jangan dibayangkan misalnya betapa banyaknya manusia pada hari kiamat nanti yang melakukan dosa, kemudian tidak terbengkalai, akan terbekali. Perhitungan Allah sangat cepat. Tidak akan ada yang bisa lepas dari perhitungan Allah. Semua manusia harus bertanggung jawab. Hada balagul linnas. Ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Rangkaian-rangkaian dari surat Ibrahim ini semuanya adalah merupakan penyampaian, penjelasan yang sempurna untuk manusia. Waliyung darubi, supaya diberi peringatan dengannya. Di penjelasan-penjelasan itu mudah-mudahan menjadi peringatan untuk manusia tentang tanggung jawab dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang mereka lakukan, termasuk makar-makar atau tipu daya, itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun di dunia mereka selamat, mereka tidak akan bisa selamat dari penguasaan Allah di akhirat nanti. Karena semua manusia akan dikumpulkan, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahid, dan supaya mengetahui sesungguhnya Allah itu Tuhan yang satu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah selain pada Allah. Tuhan selain Allah itu bisa jadi dalam bentuk batu atau juga mungkin dalam bentuk yang lain. Karena batu-batu juga pada waktu hakikatnya digunakan oleh orang-orang yang berada di belakang batu. Dia yang mengatasnamakan batu itu kemudian memperbudak manusia. Boleh jadi yang menjadi Tuhan selain Allah itu, yang membuat seorang itu musyrik, itu adalah manusia juga atau jin atau yang lain. Bagaimana orang-orang yang tidak melaksanakan hukum Allah kemudian diikuti, ditaati, dan mengatasnamakan itu, kemudian orang-orang diperbudak, maka dia sudah musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penjelasan ini supaya orang-orang mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzakkaru ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki akal mendapat pelajaran. Jadi orang-orang yang bisa menggunakan akalnya dengan ayat-ayat, tanda-tanda, dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, kemudian berpikir bahwa Allah betapa banyak memberikan nikmat kepada manusia. Kenapa itu berasal dari Allah? Kenapa siapa lagi yang bisa menciptakan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Langit, bumi, termasuk diri kita manusia. Seharusnya dengan nikmat-nikmat Allah itu manusia bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan bertauhid kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan dengan yang lain, baik itu dalam bentuk benda atau dalam bentuk pikiran, dalam bentuk sistem. Orang yang berakal atau ulul albab itu dia akan berpikir dan akan menemukan kebenaran telah membaca, mempelajari surat Ibrahim ini. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.